kalian menghitung berapa banyak kalian bernapas dalam satu hari? Umumnya manusia bernapas 17.000 kali loh dalam sehari. Nah, dalam tubuh manusia, proses bernapas diatur oleh sistem pernapasan. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan manusia. Yuk, simak baik-baik. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Nah, respirasi itu ialah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama adalah bernapas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Yang ketiga, respirasi internal. Nah, dalam tubuh manusia, proses bernapas diatur oleh sistem pernapasan. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pernapasan ini dibantu oleh organ-organ pernapasan. Organ pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ-organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sistem pernapasan bagian atas. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah. Sedangkan secara fungsional, sistem pernapasan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zona penghubung. Yang kedua adalah zona respirasi. Organ penyusun sistem pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan tempat masuknya udara pertama kali ke dalam tubuh. Hidung bersifat elastis karena tersusun atas tulang rawan. Berikut adalah struktur rongga hidung. Nah, rongga hidung tersusun atas selaput lendir yang dapat menghasilkan lendir atau mukus. Lendir yang dihasilkan ini mengandung enzim lisogin yang dapat membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Fungsi dari hidung adalah sebagai indera pembau, sebagai saluran tempat masuknya udara, kemudian tempat penyaringan udara dari partikel kasar, kemudian dapat membunuh kuman seperti bakteri, dan yang terakhir adalah dapat melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk dalam tubuh kita. Organ penyusun sistem pernapasan yang kedua adalah faring. Faring adalah suatu saluran yang membentuk rongga dan berada di antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Faring berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nasofaring. Yang kedua adalah orofaring. Yang ketiga adalah laringofaring. Fungsi dari faring adalah sebagai jalur masuknya udara dan makanan, kemudian sebagai ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Oke, materi selanjutnya tentang laring dan trakea akan dilanjutkan oleh Nupita Andini. 3. Laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap makanan atau minuman masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk. Sedangkan pita suara menghasilkan gelombang suara
ketika kita bersuara. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Selanjutnya, 4. Trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus yang memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Trakea tersusun atas 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan mukosa yang terdiri dari sel goblet dan silia, kedua lapisan submukosa, ketiga lapisan tulang rawan, dan keempat lapisan adventisia. Fungsi trakea diantaranya yaitu untuk menyaring udara pernapasan, melembabkan udara pernapasan, dan saluran jalannya udara pernapasan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Julfa Fauzia Damayanti. 5. Bronkus. Bronkus merupakan organ pernapasan berupa percadangan dari trakea. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus tersusun atas 4 lapisan, diantaranya lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan tulang rawan, dan lapisan adventisia. Fungsi bronkus yaitu menarik udara pernapasan, melembabkan udara pernapasan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan organ pernapasan berupa percadangan dari bronkus. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bronkiolus kanan memiliki 3 fungsi cabang dan bronkiolus kiri memiliki 2 terminal cabang. Fungsi bronkiolus diantaranya yaitu saluran jalannya area pernapasan dan penghubung antara bronkus dan alveolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung